Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga senang setiasa kalian keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Walaupun hari ini kita masih belajar di rumah, Ibu harap kalian tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dengan selalu menjaga 3M. 1. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan baca Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, kita akan mempelajari tentang materi mengenal Rasul-Rasul Allah, subtema makna Rasul Allah. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang nomor 1 ini ada pengertian Nabi dan Rasul, yang tentunya definisi daripada Nabi dan Rasul itu sangat berbeda ya, dimana Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Dengan kata lain, Nabi hanya diberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, jelas ya, ini pengertian Nabi dan Rasul. Nah, jadi apabila Nabi itu mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri diamalkannya, sedangkan Rasul itu wajib apabila mendapatkan wahyu untuk dirinya dan juga untuk umatnya, seperti itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Rasul tentu sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak bisa seseorang mengaku sebagai Rasul atas keinginannya sendiri. Sebelum mengangkat hambanya sebagai Rasul, Allah telah mempersiapkan jiwa mereka dengan berbagai cobaan, sampai akhirnya betul-betul siap untuk mengemban amanah sebagai kerasulan dengan segala tantangan yang berat. Misalnya yang dialami Nabi Nuh ya. Kita tahu bahwa dalam cerita Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya itu beratus-ratus tahun. Akan tetapi umat yang mengikuti kepada Nabi Nuh itu sangat sedikit ya. Nah, ini cobaan yang sangat berat. Belum lagi banjir yang datang di dalam cerita Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim berdakwah dengan menyebarkan ajaran ketauhidannya ya, untuk mengesahkan menyembah hanya kepada Allah, tentu sangat berat. Di mana Nabi Ibrahim dulu sempat dibakar, akan tetapi Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim dengan merasa dingin ketika dibakar ya. Kemudian Nabi Musa. Nah, Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu ketika mengajarkan ketuhanan kepada umatnya agar untuk menyembah hanya kepada Allah, tentu diberikan cobaan dengan menghadapi raja yang zalim, yaitu siapa dia? Yaitu Raja Fir'aun ya. Dimana Raja Fir'aun itu raja yang sangat kejam.
ini dihadapkan dengan Nabi Musa alaihissalam tentunya sangat berat. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa yang berdakwah kepada kaumnya tentu sangat berat ketika berdakwah kepada kaumnya, dengan diiringi dengan rintangan-rintangan dan cobaan yang sangat berat. Dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semuanya, ini yang sangat berat juga dalam menyebarkan ajaran Islam. Tentunya darah, nyawa sebagai taruhannya ketika ingin menegakkan agama Islamnya. Berapa kali Nabi perang, berapa kali Nabi istilahnya berhadapan dengan musuh. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk kita, untuk manusia biasa. Tentu ini sangat berat. Nah, dan ini hanya dilalui, cobaan ini hanya bisa dirintangi oleh seorang Nabi dan Rasul yang sangat luar biasa. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Tentu tadi sudah dibahas ya, dari definisi dan pengertiannya aja Nabi dan Rasul itu beda. Nah, sekarang kita melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama itu ada Nabi. Nah, yang pertama Nabi itu berasal dari kata naba'a, bahasa Arab yang artinya berita atau informasi. Kemudian yang nomor dua, tidak ada kewajiban bagi Nabi apabila sudah mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu karena Nabi itu ketika mendapatkan wahyu tidak wajib disampaikan umatnya, minimal untuk dirinya sendiri ya. Nomor tiga itu melanjutkan syariat yang disampaikan Nabi sebelumnya. Nah, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan atau wahyu berupa Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna daripada ajaran-ajaran Nabi sebelumnya ya. Yang nomor empat, Nabi itu belum tentu Rasul ya. Kemudian nomor lima, jumlah Nabi lebih banyak. Nah, jadi jumlah Nabi itu lebih banyak dibandingkan Rasul ya. Kemudian Rasul, kita ciri yang pertama itu Rasul itu berasal dari kata Rasala yang artinya utusan. Yang nomor dua, wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, di sini berbeda dengan Rasul. Rasul itu ketika mendapatkan wahyu maka wajib disampaikan, diamalkan untuk sendiri dan disampaikan untuk umatnya. Nomor tiga, Rasul itu membawa syariat yang baru. Nah, nomor empat, Rasul sudah pasti Nabi ya. Sedangkan Nabi itu belum tentu menjadi Rasul ya. Nomor lima, jumlah Rasul lebih sedikit dibandingkan jumlah Nabi. Nah, itu perbedaan klasifikasi daripada Nabi dan Rasul ya. Sekarang kita akan membahas jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu ada 25 orang. Tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlah Nabi dan Rasul secara keseluruhan. Berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul tersebut, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang artinya, dari Abu Dzar, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?" Rasul menjawab, para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka termasuk Rasul sebanyak 313 orang, suatu jumlah yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, anak-anak, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel ya, di mana kedudukan Nabi itu berjumlah 124.000 orang. Kemudian Rasul itu berjumlah kurang lebih 313 orang. Terus di dalam Al-Quran disebutkan atau
para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 orang. Terus di sini ada nabi dan rasul yang termasuk ke dalam kategori ulul azmi itu berjumlah 5 orang. Ulul azmi itu siapa aja? Nah, yang pertama itu ada Nabi Nuh yang pertama ya. Kemudian ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir itu ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi dan Rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi. Kemudian ini ada nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ya. Nah, di sini ada dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Nah, bisa dinyanyikan dengan lagu Balonku ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, coba kalian hafalkan ya, ini nama-nama nabi. Nah, anak-anak, dicukupkan pembahasan kali ini sampai di sini ya. Nah, untuk tugasnya coba kalian membuat rangkuman dari pembahasan ini. Kemudian jangan lupa kirimkan ke guru agamanya masing-masing ya. Demikian tayangan video berikut. Dari tayangan itu kita dapat pahami tentang makna Rasul Allah. Setelah kalian memahami, kerjakan tugas berikut ini. Sekian pembelajaran kali ini, kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.